terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan bertanya. Tentunya kalau disebut ada hubungan, tentu ada hubungan, tapi itu toleransi dan radikalisme itu satu bagian yang bertolak belakang. Artinya kalau toleransi itu berarti lawan dari radikalisme. Biasanya radikalisme itu sesuatu yang mau melawan, menentang sesuatu paham. Jadi tentunya kalau kita ada toleransi dengan umat beragama yang lain, contohnya tentu akan sulit untuk ada radikalisme. Tapi kalau tidak ada toleransi, biasanya itu radikalisme itu akan muncul di situ. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Baik, terima kasih. Saya selaku penatua menjelaskan di sini sebelum menjawab apa yang ditanyakan tadi, bahwa paham radikalisme adalah paham yang mengarah ke perubahan dalam bentuk kekerasan. Dan tentunya pastinya paham ini tidak dikehendaki oleh kita semua, apalagi sebagai warga gereja yang ada. Dan tips-tips yang perlu agar terhindarnya dari paham radikalisme agama ini antara lain, pertama, memaksimalkan pemahaman tentang kewarganegaraan, antara lain pendidikan di sekolah mulai dari SD, SMP sampai SMA, bahkan sampai kuliah untuk kewarganegaraan. Kalau di SD mungkin PPKN, demikian juga SMP, SMA. Kalau di perkuliahan, kuliah kewarganegaraan. Itu orang harus maksimalkan agar terhindar dari pemahaman yang radikalisme tentang agama. Terlebih untuk pemuda-pemuda, perlu sekali diberikan pemahaman yang maksimal tentang kewarganegaraan ini. Yang pertama, kedua, memberikan pemahaman tentang agama yang damai, agama yang toleran, artinya agama yang mampu menghargai agama yang lain, toleransi. Jadi terutama untuk guru-guru agama, baik yang ada dari tingkat SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, para pemuka agama yang ada, jadi mereka yang selalu mensosialisasikan tentang agama yang damai bagaimana, agama yang toleransi bagaimana, dan saya yakin pasti akan tercipta atau akan terhindar dari radikalisme agama. Itu saja yang dapat disampaikan, dijelaskan dari saya sebagai penatua. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi Bapak, di sini saya akan bertanya. Penyebabnya ada banyak sih, tapi salah satu penyebab dari munculnya radikalisme adalah keinginan yang berlebihan dari kelompok tersebut, apalagi misalnya mereka berada pada posisi sebagai kelompok marginal. Bisa mengerti kelompok marginal inilah kelompok paling bawah dari strata manusia atau strata orang, strata satu bangsa. Keinginan mereka itu yang membuat muncul radikalisme. Itu tekanan-tekanan yang terjadi di contoh di Indonesia. Jadi orang tidak mau menginginkan, apalagi misalnya pemerintahan yang tidak memihak kepada mereka. Nah, faktor-faktor itu yang akan memunculkan keinginan untuk munculnya radikalisme, kemudian keinginan faktor lain juga
juga adalah keinginan untuk menjadi penguasa. Ada hal lain dari keinginan untuk menyebarkan satu paham. Itu faktor-faktor yang bisa membuat munculnya radikalisme. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatan. Di sini saya akan bertanya. Seperti yang sudah kita katakan tadi, memang hubungan antar umat beragama untuk di sekitar Toran di sini memang sangat baik sekali, dan itu contoh ketika ada acara-acara besar, umpamanya di jemaat kita, jemaat Gemim Manwiro Wali, ya dari umat agama Islam juga terlibat, orang menjaga keamanan. Kemudian antar umat beragama juga seperti Advent, Pantekosta, mereka terlibat bersama-sama dalam peristiwa-peristiwa tersebut. Ketika ada antar umat beragama itu, ketika umpamanya Toran di Gemim ada melaksanakan suatu yang besar, mereka sangat terlibat sekali. Jadi toleransi antar umat beragama itu nampak. Terima kasih.